Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ibu saya itu adalah sebagai ibu yang memberikan inspirator dan penyemangat kepada anak-anaknya. Mengapa saya katakan begitu? Ibu saya itu lahir sekitar tahun 1934, yaitu usianya sekarang 86. Bayangkan, seusia yang 86 begini, ibu saya alhamdulillah masih sehat. Saya katakan sebagai inspirator anak-anaknya, karena pada waktu itu, zaman segitu itu, yang dinamakan sekolah, kalau kita mencari sekolah SMP itu sangat sulit sekali. Apalagi seorang perempuan zaman segitu itu adalah seorang perempuan itu banyak dipingitnya. Ibu saya dengan semangatnya ingin sekolah, sehingga ibu saya sekolah di Surabaya, sekolah SMP. SMP pada waktu itu ada kelas yang namanya SMP sampai SMA, itu kelas 1 sampai kelas 6. Nah, pada waktu itu ibu saya sampai, tapi tidak sampai lulus SMA. Jadi ibu saya masih di kelas 2 SMA, yaitu kelas 5, di mana di situ ada ujian, yaitu ujian persyaratan untuk menjadi guru, maka ibu saya itu ikut. Nah, di kampungnya itu masih beberapa orang yang sekolah di sana, dan itu tidak sampai selesai sehingga putus di tengah jalan. Ibu saya ya sekolah di situ, akhirnya ikut tes, akhirnya alhamdulillah ibu saya diterima. Setelah diterima pada waktu itu, ibu saya karena memang SD-nya itu di Raudhatul Banat yang ada di Pereng, saya juga SD saya juga di situ di Raudhatul Banat, karena memang di YPM belum ada waktu itu. Ibu saya menjadi ngajar atau pendidik di Banat situ di Pereng. Nah, itu yang saya katakan sebagai inspirator dan penyemangat anaknya. Sehingga anaknya disuruh mencari ilmu sampai setinggi mungkin. Alhamdulillah, saudara saya 7 dengan saya, semuanya alhamdulillah sarjana semua. Momen saya yang berkesan yang pertama, ibu saya itu adalah seorang mandiri. Yang kedua, jadi anak-anaknya itu mulai kecil itu sudah diberikan pendidikan tentang bisnis. Yang ketiga yang saya ingat lagi, momen yang berkesan pada ibu saya itu pada waktu saya menikah, jadi tidak ada sebutan yang namanya sebutan anak mantu, semua disebut sebagai anak. Lah ini, dan ibu saya tidak henti-hentinya ngomong ke anak-anaknya, saya menasihati kamu meskipun kamu sudah nikah. Nasihat ini tidak henti-hentinya sampai nanti akhir hayat saya. Lah ini ibu saya. Sehingga kalau ada apa-apa itu selalu dinasihati meskipun saya itu sudah seusia 59. Sekarang saya tanya, apakah seorang anak yang dia memang benar-benar sayang kepada orang tuanya itu akan menyebutkan I love you ibu? Lah kan tidak mungkin ya. Jadi kalau kita memang sayang kepada orang tua, kita bisa menunjukkan tentang kasih sayang kita, tingkah laku kita, kemudian omongan kita kepada orang tua. Orang tua itu kalau melihat anak sudah patuh omongan dengan baik ya, itu senang sekali. Dan tidak pernah mengatakan, Bu saya sayang, saya cinta ibu, enggak. Tapi dengan sikap saya, perbuatan saya, kata-kata saya, lah itu saya kira sudah cukup bahwa itu saya adalah cinta kepada ibu saya. Nah, ini menjadi seorang ibu itu adalah senangnya bukan main. Lah ya, senangnya bukan main. Yang pertama, apabila ibu itu pada waktu melahirkan itu adalah perjuangan hidup. Ayo, makanya kalau seorang ibu pada waktu melahirkan dia meninggal itu disebut sebagai mati syahid. Karena itu perjuangan hidup. Pengalaman saya yang paling berkesan terhadap anak saya yang pertama ya. Yang pertama yang berkesan adalah apabila anak saya sedang nikah. Lah pada waktu anak saya nikah ya, ini berkesan sekali.
anak saya ya, saya nasihati ya. Kemudian lagi, apalagi yang berkesan lagi, pada waktu anak saya menempati rumah baru, di mana rumah itu adalah hasil dari keringatnya sendiri, hasil dari kerjanya sendiri. Lah ini yang paling berkesan saya sebagai orang tua ya. Ibu itu adalah seorang pejuang. Lah ya, ibumu adalah seorang pejuang yang sudah saya katakan ya. Pejuang tentang hidupnya pada waktu melahirkan kamu. Ini yang pertama ya. Kemudian mendidik kamu. Lah ya. Mendidik kamu. Lah, dengan adanya perjuangan ibumu yang begitu itu, jangan lupa kamu minta doa restu kepada ibumu. Setiap kamu akan pergi kemana ya, ini yang saya lakukan. Setiap kamu akan keluar rumah, kamu jangan lupa bersalaman dengan orang tuamu ya. Kemudian paling enggak kamu ngomong, Bu, doakan saya sukses. Lah ini ya, ini setiap kali berjumpa dengan orang tua pada waktu kamu akan keluar rumah ya, apakah kamu kerja, apakah kamu sekolah, ini jangan lupa bersalaman dengan orang tua. Dan cuma itu saja, Bu, doakan saya. Lah itu saja sudah cukup. Karena doa ibu itu adalah sangat mustajab ya, terutama dalam kehidupanmu. Nasihatnya ya, ini lah ya, nasihat-nasihatnya ini insya Allah kalau kamu dengan doa orang tuamu ya, setiap kali kamu ingin minta doa kepada orang tuamu, insya Allah kehidupanmu akan berjalan lancar, sukses, amin. Dan yang ketiga, jangan lupa juga kamu mendoakan kepada orang tuamu. Jangan lupa orang tuamu juga didoakan ya. Ini dengan kamu mendoakan orang tua, ini menunjukkan bahwa kebaktianmu yang kamu katakan I love you ibuku. Nah ini tadi ya, dengan doa kamu mendoakan orang tua. Yang terakhir kalinya ada sebuah hadis yang berbunyi begini, man ahakun nasibu husni sahabati ya, qala ummuka summa qala man 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 qala abuka. Begini, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Dia bertanya begini, sahabat, siapakah orang yang saya muliakan di dunia ini? Maka jawabnya Nabi, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali. Baru yang terakhir adalah ayahmu. Nah inilah menunjukkan bahwa ibumu itu adalah segala-galanya. Nah ya, ini catatan juga sebagai kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya, menurut saya pribadi, adalah orang yang sangat berjasa sekali buat saya. Beliau tidak pernah mengenal lelah. Beliau berkorban untuk membesarkan saya sampai saya bisa seperti ini. Momen-momen yang sangat berkesan bagi saya ketika saya waktu SMP, saat itu tidak ada uang saku dan ibu saya berpesan tidak usah pakai uang saku, tapi makan yang banyak, sarapan yang banyak. Dan ibu saya selalu berpesan kepada saya ketika saya berangkat ke sekolah, jangan nakal. Jadi momen-momen seperti itu tetap saya ingat sampai sekarang. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Jadi kebersamaan bersama ibu. Dan yang paling penting yang saya ingat, ketika ibu itu tidak ada makanan,
Di rumah itu tidak ada makanan, ibu selalu berusaha untuk menyiapkan makanan meskipun tanpa lauk. Saya masih ingat itu. Itu momen yang masih saya ingat. Inilah seorang anak. Terkadang kita jarang mengucapkan kata-kata sayang. Tapi terakhir kali sebelum ibu saya meninggal, 1 jam sebelum ibu saya meninggal, disitulah kata-kata itu muncul, bahwasannya saya sayang sama Mak, saya sayang sekali sama Mak. Berharap pada saat itu ada keajaiban untuk bisa menyembuhkan dan memperpanjang umurnya. Namun Allah berkehendak lain. Kata-kata sayang itulah kata-kata sayang terakhir sebelum Mak saya meninggal 1 jam waktu itu. Saya akan lebih berbakti. Nah, kata-kata terlambat inilah bagi teman-teman, bagi anak-anak, bagi semuanya. Ketika kita masih ada ibu kita, yang perlu kita lakukan adalah berbakti. Saya merasa belum bisa berbakti, belum bisa membalas apa yang ibu saya berikan. Jadi penyesalan itu sampai saat ini pun hadir setiap saya sendiri. Jadi andaikan ada sosok ibu di depan saya saat ini, apapun akan aku lakukan, apapun akan saya lakukan untuk ibu saya. Satu kata saja, ibu segala-galanya bagi saya. Ada beberapa momen yang penting bagi saya dan semua teman-teman anak-anak dan mengalami kalau kita sungkeman waktu hari raya pasti nangis semua. Itu yang sampai sekarang yang tidak bisa saya lupakan. Saya juga pesan sama teman-teman, hormati, sayangi bapak ibu, terutama ibu yang masih ada di sisi kalian semua. Karena dengan doa ibu, apapun yang kita lakukan pasti akan terkabulkan. Ibu bagi saya, ibu sangat segala-galanya dan sangat inspiratif bagi kehidupan saya. Saya tidak bisa ngomong banyak. Sampun, sudah, makasih betul. Tidak ada yang lain bagi saya. Ibu saya sangat the best. Anak-anak, kalian harus patuh kepada ibu. Karena ibu adalah yang selalu melindungi kamu dimanapun kamu berada. Dan di balik kesuksesan kamu adalah doa-doa seorang ibu. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ketahuilah ibu adalah salah satu pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu beliau ikhlas tanpa pamrih merawat kita dari kandungan sampai kita sudah dewasa. Berbaktilah pada ibumu, karena hidupmu sekarang, hidupmu besok tergantung dari doa dari kedua orang tuamu, terutama dari ibumu. Selamat Hari Ibu.